Kantor adalah tempat para karyawan dari sebuah perusahaan bekerja. Para karyawan ini tidak hanya sebentar berada di kantor, melainkan berjam-jam bahkan seharian saat lembur. Dengan demikian, sebuah desain interior kantor harus dibuat sebaik mungkin. Tidak hanya fokus kepada fungsinya, desain interior kantor akan lebih baik jika memperhatikan juga tata letak dan dekorasi. Kenyamanan saat berada di kantor bisa jadi faktor yang membuat karyawan betah dan semangat bekerja. Sebagai lulusan terbaik Glasgow School of Art jurusan desain interior, Nicholas tidak akan membuat desain interior kantor biasa yang hanya terdiri dari deretan meja komputer dan kursi dengan dinding polos untuk kantor barunya. Ia menciptakan desain interior sedemikian rupa, ditata dengan apik, dan dilengkapi dekorasi cantik dan fungsional. Bunomo Group akhirnya membuka anak cabang baru di Kota Batu, Jawa Timur. Kantor pengembang real estate terbesar kedua di Indonesia itu sudah memiliki total 9 cabang anak perusahaan di beberapa kota besar. Nicholas sebagai menantu dari Putri Sulung Bayu Bunomo dipercaya mengelola salah satu kantor di Batu Malang ini, menempati sebuah lahan dari bekas pemukiman warga. Nicholas mendesain sendiri interior kantor dengan mengusung gaya eklektik. Ruang kerjanya kebanyakan merupakan area terbuka dengan meja kantor panjang di mana karyawan bisa bebas memilih tempat duduknya sendiri. Meski terlihat berbeda-beda, desain interior kantor pada masing-masing ruang kerja memiliki ciri khas yang sama, yakni menggunakan gaya eklektik dan menggunakan lampu bohlam. Untuk ruang rapatnya, tentu tidak kalah keren dibandingkan dengan ruang kerja. Di dalamnya ada sebuah meja panjang dengan banyak kursi kantor. Bagian dinding digunakan untuk menggantungkan televisi dan hiasan berupa pipa-pipa berujung bohlam. Suasana rapat pun jadi lebih santai dan menyenangkan. Furniture minimalis yang nyaman menjadi salah satu kunci di sini. Jika staf ingin bertemu klien, pelanggan, atau berdiskusi dengan rekan kerja, ruangan-ruangan kecil ini bisa digunakan sebagai area privat. Sebagian bidang dindingnya dilapisi kayu, sehingga terlihat elegan, sedangkan bagian lainnya menggunakan busa, sehingga membuat tamunya nyaman. Urusan berbisnis atau desain mendesain, Nicholas mau tampak sempurna, tanpa celah. Namun untuk urusan kesetiaan, ia adalah lelaki paling bangsat. Cinta dan setia tak pernah ada di dalam kamus hidupnya. Nicholas menikahi Anita Bunomo hanya untuk mensejahterakan bisnis keluarga. Rumah tangganya dengan si istri tak ubah api yang sedang menjilati kayu bakar. Menunggu si kayu habis terbakar menjadi abu atau arang. Anita juga bukan perempuan sembarangan. Ia menawarkan pernikahan pada Nicholas, sebab Nika adalah satu-satunya lelaki yang mau diajak bekerja sama. Nicholas tahu Anita memiliki pacar, dan Nika tak keberatan dengan itu. Toh pacar Anita bukan pria. Anita mengizinkan Nika meniduri siapapun, selama perempuan itu bukan orang kantor. Jika Nicholas sampai melanggar kesepakatan mereka, Anita tak akan segan menendang Nika dari Bunomo Group. Sudah 5 tahun, Nika bertahan. Selama ini mudah saja baginya untuk tidak mendapat skandal di kantor. Karena Anita sengaja memilihkan pegawai yang tua, gendut, atau jauh dari kata good looking. Namun, sejak Nicholas menjalankan sendiri anak perusahaan di Batu, sekretarisnya yang bernama Sophie kerap menggelitik iman Nika. Sophie tak hanya cantik dengan mata sipit dan bibir kemerahan yang membulat. Tubuh gadis itu terlalu indah. Kakinya jenjang, kulitnya putih mulus, karena Sophie memang masih keturunan Tionghoa. Di balik blazer, ada tank top yang membungkus dada skalnya. Mungkin hanya satu genggaman Nicholas, entahlah. Nicola merasa milik Sophie tak lebih besar dari milik Anita. Mungkin payudara Sophie lebih mirip payudara anak SMP yang baru menginjak masa pubertas. Mungkinkah putihnya masih kuncup? Atau malu-malu keluar? Otak Nicholas semakin kotor dengan asumsi-asumsi gila. Sekuat tenaga ia bertahan untuk tidak memiliki affair dengan Sophie, hingga suatu hari, Nicholas memergoki Sophie sedang memerah payudaranya dengan alat pemompa ASI di ruangan rahasianya. Ruang kerja Nicholas memang dilengkapi ruang wardrobe. Ia butuh menyimpan beberapa koleksi baju, sepatu, jam tangan mewah, dan lain-lain untuk digunakan darurat. Tepat di samping ruang wardrobe, ada rak buku yang menyerupai dinding. Bila didorong bilik kedua, rak akan bergeser ke dalam layaknya pintu yang terbuka. Di sana ada ranjang berukuran king size, sofa, nakas, dan kamar mandi. Ruangan rahasia yang hanya diketahui Nicholas,
ia menciptakan ruang itu untuk istirahat jikalau kerjaan menumpuk dan ia tak bisa pulang ke rumah. Sisi nakal dalam pikiran Nicholas juga sempat berpikir ruang itu mungkin berguna untuk menyembunyikan simpanannya suatu hari kelak. Nicholas tak menyangka Sophie bisa menemukan ruangan rahasia itu. Dan apa yang dia lakukan di sana? Memompa ASI? Bukankah Sophie tidak punya bayi? Kapan dia hamil? Kapan dia menikah? Sepanjang tahun ini, Sophie setia menemani Nicholas, bahkan ikut dalam perjalanan bisnis. Sangat mustahil Sophie bisa menyembunyikan kehamilannya. Itu juga jika ia benar-benar hamil. Alih-alih menegur, Nicholas memilih mematung di tempatnya. Memperhatikan, tidak, lebih tepatnya menikmati pemandangan indah di hadapannya. Sophie tampak meringis kesakitan ketika memencet bulatan alat pompa ASI. Air susu yang keluar tak seberapa, berbanding terbalik dengan usaha keras si gadis untuk mengeluarkannya. Sambil sesekali menengok jarum jam, Sophie terus berusaha mengeluarkan ASI-nya. Nicholas mencoba menelpon sang sekretaris. Ponsel Sophie bergetar, gadis itu tampak panik, tapi berusaha menjawab teleponnya dengan tenang. Ya, Pak, kata Sophie dengan tutur lembutnya seperti biasa. Kamu di mana, Sof? Aku telepon ke meja kamu, kok enggak ada yang jawab. Saya lagi di toilet, Pak. Ada apa ya, Pak? Sophie berkilah sambil melepas alat pompa ASI dari payudaranya dan mengelap permukaan puting yang basah. Arola putingnya tampak kemerahan, membuat mata Nicholas kian membelalak. Nyaris saja air liur si bos menetes. Bapak masih di Grand Arilakan, Pak. Oh iya, gue balik ke kantor agak telat, karena sekalian makan siang di luar. Bohongnya, membuat si sekretaris bernapas lega. Lalu untuk apa ya Pak Nike menelpon saya? Kini giliran Nicholas yang panik, ia tak terpikirkan jawaban. Aku jadi lupa mau nanya apa. Kamu sih kelamaan jawab teleponnya. Ya udah nanti aku telepon lagi kalau ingat. Nicholas memutuskan sambungan telepon. Melihat Sophie selesai dengan aktivitasnya dan seperti akan segera meninggalkan ruangan, Nicholas bergegas pergi. Dari dalam mobilnya yang baru saja keluar basemen, Nick sempat melihat Sophie keluar membawa bungkusan. Seorang wanita sebaya dengan motor matic menunggu di pinggir jalan depan kantor. Wanita itu menerima bungkusan tersebut dari sekretaris Nicholas. Ni, ikuti perempuan depan. Nicholas memberi instruksi untuk mengikuti wanita yang baru saja menjumpai sekretarisnya. Tapi Pak Neke ada rapat penting habis ini. Waktu kita cuma 30 menit saja. Saya takut enggak kekejar, Pak. Balas Andi membelokkan niat Nicholas. Sial.